Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Naim Panca di pembahasan seputar kartu prakerja ya. Nah, kita sebelum masuk ke pembahasan silakan kalian subscribe dulu channel Naim Panca ya untuk mendukung channel ini atau agar kalian bisa selalu update mengenai informasi mengenai kartu prakerja. Karena di sini selama beberapa hari ini saya selalu membahas mengenai kartu prakerja dan mungkin ini bisa bermanfaat buat kalian, buat yang saat ini pengen daftar ataupun yang saat ini sedang mengikuti proses pelatihan kelas. Karena banyak sekali problem atau masalah yang dihadapi semua peserta kartu prakerja ya. Baik di situ yang sedang mendaftar maupun yang sedang mengikuti kelas, ini banyak sekali problemnya. Dan mungkin yang saat ini menjadi viral, problem yang viral saat ini adalah insentif di kartu prakerja ini gagal ya. Karena sampai saat ini ada banyak sekali teman-teman yang mengalami masalah tersebut ya. Insentif yang seharusnya cair tanggal 15 September 16 September ya, yang paling rame itu tanggal 15 September kemarin, itu banyak yang screenshot ke WA saya atau WA grup itu gagal untuk pencairan insentif kartu prakerjanya. Bahkan yang terbaru tanggal 16 September, belum masuk ke tanggal 16 September saja itu sudah ada notifikasi bahwa insentifnya itu gagal ya. Ya, banyak sekali yang membahas mengenai penyebab dari kartu prakerja atau pencairan insentif kartu prakerja itu gagal ya. Ada beberapa poin. Yang pertama itu kalau nggak salah data antara e-wallet dan akun prakerja itu beda ya. Itu yang menjadi alasan utamanya. Kemudian ada yang mengatakan kalau misalkan kita mengganti akun e-walletnya seminggu sebelum pencairan itu juga bisa gagal. Kemudian ada yang mengatakan lagi kalau misalkan data penerima yang ada di akun e-wallet kemudian itu beda dengan yang ada di akun prakerja, itu juga bisa menjadi penyebab gagalnya insentif. Kemudian ada lagi kalau misalkan kita nggak memberikan ulasan di kelas maupun mitra, itu nanti juga bisa gagal ya. Nah, sekarang dibalik dari semua itu, kalau sudah sama semua sudah dikerjakan tapi kenapa kok masih gagal ya. Oke, baiklah semuanya teman-teman, banyak yang mengatakan bahwa memang saat ini sistem dari kartu prakerja ini memang agak error ya. Karena mungkin saking banyaknya orang yang melakukan pendaftaran di kartu prakerja atau sedang mengikuti proses di kartu prakerja. Bayangkan setiap minggunya ada 800.000 orang ya. Kuotanya kan setiap minggu itu kalau sampai saat ini sampai gelombang 8 ini ada 800.000 ya, 800.000 setiap minggunya. Dan itu tentunya sangat menyibukkan untuk semua panitia kartu prakerja ya, karena banyak sekali permasalahan. Bukan hanya masalah insentif gagal saja, melainkan banyak sekali ya, mulai dari kelas yang diikuti juga berpengaruh gagal. Nah, sekarang ini adalah mengenai insentifnya juga harus gagal juga. Nah, kalau misalkan kalian mengalami masalah untuk insentif itu gagal atau pencairannya itu gagal ya, harusnya tanggal 15 tapi sampai tanggal 16 ini masih tetap gagal ya, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama menghubungi pihak kartu prakerja ya melalui CS-nya. Namun sayangnya untuk CS kartu prakerja ini memang sangat sulit ya untuk menghubunginya, karena mungkin saking banyaknya orang yang ingin menghubungi kartu prakerja atau CS kartu prakerja, dan setiap panggilannya itu pasti ada pulsa yang harus kita bayar ya, karena dari pihak kartu prakerja itu sendiri itu tidak menyediakan untuk CS yang gratis untuk dihubungi. Kemudian ketika kalian sudah tersambung dengan akun atau CS dari kartu prakerja itu sendiri, silakan tanyakan ke CS-nya kenapa insentif kartu prakerja yang saya miliki ini bisa gagal ya. Padahal semua data dari akun e-wallet, kartu prakerja, semuanya email juga disamakan. Tapi kenapa sampai saat ini insentifnya bisa gagal? Nanti kalian akan mendapatkan jawaban yang pasti dari CS kartu prakerja. Namun sayangnya mungkin kalau misalkan kalian mengalami hal itu, tentunya ini juga akan memakan waktu beberapa hari lagi. Jadi intinya kalian harus bersabar mengenai insentif kartu prakerja ini, karena memang banyak sekali peserta yang mengalami masalah. Saya katakan seperti itu kembali, bahwa banyak sekali teman-teman kartu prakerja yang mengalami masalah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya ketika teman-teman semuanya peserta kartu prakerja yang sudah mendapatkan jadwal insentif, kemudian jadwal insentifnya itu gagal ya, itu bisa dikatakan bahwa memang ini bukan dari kesalahan kita, tapi memang dari kesalahan sistem itu sendiri. Banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau misalkan kesalahan sistem, tentu ini adanya perbaikan, harus ada perbaikan dari pihak kartu prakerja sendiri.
Karena sebagai peserta kartu prakerja yang tahu hanya mengikuti kelasnya, kemudian bagaimana caranya untuk menyelesaikan kelas tersebut sampai jadwal insentifnya itu cair. Namun sayangnya kan sampai saat ini masih banyak yang terkendala akibat insentifnya itu gagal ya. Jadi saya rasa kesimpulannya adalah bahwa ini memang benar-benar dari kesalahan sistem. Kemudian yang harus kita lakukan kalau misalkan sistemnya yang salah atau error, ya kita harus nunggu dulu ya, nunggu sampai prosesnya itu ada perbaikan. Nah, kemungkinan kalau misalkan kita bersabar, insya Allah kalian akan mendapatkan insentif kalian ya. Alhamdulillah proses pencairan yang saya lakukan di gelombang-gelombang sebelumnya. Kalau saya sendiri memang saya ikut gelombang 1, 2, dan 3 ya. Maksudnya saya itu ikut gelombang ketiga, kemudian saya daftarkan teman-teman yang ada di tetangga ini di gelombang 1 dan 2 tidak ada masalah. Kemudian di gelombang 4, 5, 6 kemudian masih banyak yang teman-teman yang pengen disuruh daftarin karena kebetulan mereka nggak dapat bantuan dari pemerintah yang lain ya. Kemudian saat lulus itu nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kemarin terakhir itu di tanggal 9 September itu bisa lulus untuk gelombang yang ke-6 kalau nggak salah ya. Nah, untuk yang gelombang ke-7 memang saat ini belum muncul di dashboard untuk pencairannya karena memang saat itu saya mengikuti kelasnya atau si mbaknya ini mengikuti kelasnya pada saat hari Sabtu ya, hari Sabtu Minggu. Kalau hari Sabtu Minggu itu kan libur ya, secara otomatis sistemnya dimatikan dan sampai 4 hari ini belum muncul di dashboard. Tapi kemungkinan antara hari Rabu dan Kamis ini untuk insentif kartu prakerja itu sudah bisa dilihat jadwalnya kapan cair ya. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah lulus di gelombang ke-8 ya, saran saya atau tips dari saya, kalian tonton terlebih dahulu untuk channel-channel YouTube yang membahas mengenai kartu prakerja. Usahakan kalian pilih kelas yang paling mudah terlebih dahulu, yang sudah banyak dibahas di channel YouTube ya, agar kalian nggak mengalami masalah ketika mengikuti proses pelatihan di kartu prakerja. Karena kembali ya, banyak sekali permasalahan yang terjadi di kartu prakerja. Saya sarankan kalian pilih kelas yang paling mudah dulu. Kalian bisa menggunakan skill academy untuk memilih kelas karena di situ banyak sekali pelatihan yang mudah-mudah ya. Salah satunya adalah cara membuat masker corona. Itu menurut saya itu sangat recommended buat kalian yang saat ini bingung memilih kelas, karena dengan mengikuti kelas tersebut materinya cuma sedikit ya, videonya juga sedikit, dan examnya pun juga sedikit ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah memilih kelas di Skill Academy, kalian harus mengikuti webinar karena webinar itu wajib buat kalian ya. Jadi sebelum kalian memilih kelas di kartu prakerja, saran saya silakan tonton terlebih dahulu video-video yang membahas mengenai kartu prakerja agar kalian nggak mengalami masalah ketika melakukan pelatihan. Oke, sekian dulu ya untuk informasi kali ini. Tetap semangat buat kalian yang saat ini masih mengalami kendala di dalam masalah pencairan kartu prakerja. Insya Allah kalau kalian bersabar, nanti insentif itu akan cair ya. Tunggu saja ya. Yang harus kita lakukan cuma menunggu sambil menganalisis kalau misalkan mungkin kesalahan dari saya atau mungkin saya belum mengikuti atau memberikan ulasan di kelas seperti itu. Oke, sekian dulu. Banyak kesalahan dari saya, dari tutur kata maupun ucapan ya sama saja ya. Dari tutur kata maupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di informasi mengenai kartu prakerja lagi ya.